Pak Kijan, sudah berapa lama tinggal di kandang kambing tadi ya Pak? Sudah 1 tahun. Ngajak sih gak pernah, tapi cuma ngomongin dari belakang. Ngomongin dari belakang. Selamat datang di Hitam Putih. Buat penonton ada di studio, buat penonton di rumah, kita malam hari ini akan berbicara tentang Indonesia dengan bibit-bibit muda yang sangat amat unggul, tapi terkadang kita lupa. Jadi di Indonesia ini anak mudanya, anak-anak kecilnya itu sebenarnya Banyak yang punya potensi kalau kita pandai mengembangkannya. Tapi yang biasanya kadang-kadang masyarakat lupa, pemerintah juga lupa, atau mungkin susah untuk dipedulikan karena pemerintah kita pasti banyak urusannya, ya. Tapi itu benar, memang benar karena urusan di negara kita itu kompleks, makanya tidak bisa dibandingkan dengan negara-negara yang sudah maju sebenarnya. Tapi anak-anak muda di Indonesia, contohnya begini. Menurut survei bahwa anak-anak di Indonesia itu di satu tempat tertentu itu adalah perenang dan penyelam terhebat di dunia. Ini pernah disurvei oleh orang Inggris. Tahu siapa yang disurvei? Enggak. Nah, yang disurvei itu adalah penyelam cepek. Jadi kalau Anda naik kapal, Iya, suka ada anak-anak kecil. suka ada anak kecil yang dilemparin duit, bisa nyelam. Mereka itu bisa nyelam ke dalam air selama 5 menit. Itu lumayan lama banget loh. Tidak naik ke atas. Dan itu anak-anak kecil loh. Itu anak-anak kecil. Mereka bisa nyelam selama 5 menit. Bayangkan kalau mereka itu dididik menjadi atlet renang. Seperti apa hasilnya? Ya kan? Nah, mereka bisa seperti itu bukan karena latihan tapi karena kepepet. Kepepet mau ngambil duit cepet. Betul, tapi itulah bibit-bibit unggul di Indonesia. Kalau kita perhatikan mereka kita ambil, kita latih untuk renang ya, untuk nyelam, wah luar biasa. Iya juga Kenapa ya. nggak pernah dipikirkan hal seperti Iya banget, itu, ya kan? Nah itu mungkin harus dipikirkan kadang-kadang ya. Salah satunya yang menarik ini adalah Tristan Alif. Nah, saya lupa kayaknya saya pernah mengundang Tristan ini. Dia adalah salah satu anak yang berbakat yang lahir di Indonesia yang sekarang saat ini sedang berjuang untuk mengumpulkan dana untuk meraih mimpi dia yang tertunda untuk menjadi seorang pemain sepak bola internasional. Kita lihat dulu, ini adalah Tristan Alif. Masih ingat dengan sosok bocah ajaib yang dijuluki Messi dari Indonesia? Tristan Alif Noval mulai dikenal luas masyarakat sejak beberapa tahun lalu berkat aksinya dalam video yang diunggah ke situs internet. Aksi Tristan dalam video tersebut membuat banyak orang berdecak kagum. Anak dari pasangan Ivan Trianto dan Irma Lansano ini berhasil memikat klub asal Belanda, Ajax Amsterdam, untuk mengikuti summer camp di tahun 2014. Bocah yang dijuluki Wonderkid oleh Pep Guardiola ini sebenarnya direncanakan berada di Spanyol sejak Mei 2016. Sayangnya untuk biaya hidup dan izin tinggal di negeri Matador, bocah berusia 11 tahun ini memerlukan 2,5 miliar rupiah. Akibatnya, bibit muda yang hendak mengharumkan nama Indonesia ini harus menunda mimpinya. Nah, ini ada Tristan Alif dan Bapak Refrizal. Apa kabar, Pak? Hai. Ya silahkan. Oke. Tristan, Om lupa. Kayaknya Om pernah ngundang kamu sini deh. Iya, Ya kan? dulu, Dulu iya. kan? Iya. Waktu masih berapa tahun waktu itu ya? 7. Sekarang umur berapa? 11. Tuh, iya benar. Berarti Pak, 4 tahun yang lalu ya?
Iya. 4 tahun yang lalu dia pernah ada di Hitam Putih waktu itu. Udah memukau kita dengan permainan bolanya. Bapak Refrizal ini adalah salah satu anggota DPR yang mensupport ya. Nah, ini untuk menjelaskan ke masyarakat aja. Jadi Tristan ini harusnya ke Spanyol. Ya, dalam waktu dekat ini harusnya ke Spanyol. Kalau dulu ke Belanda. Kalau dalam sekarang ini programnya ke Spanyol. Belanda sudah selesai kan? Belanda sudah selesai. Belanda sudah selesai. Nah, tapi butuh apa? Biaya apa sebenarnya sampai 2,5 miliar itu biaya apa? Jadi gini, anak usia dini begini, peraturan FIFA tidak boleh ditransfer. Tidak boleh ditransfer. Artinya tidak boleh transfer, dia harus diantar oleh orang tuanya ke sana. Orang tuanya harus mengantar ke sana. Kalau negara yang nanggung, kayak di Jepang, ada anak seperti Alif ini di Jepang, ditanggung oleh negara, dikirim ke Brazil misalnya. Itu negara yang menanggung. Oke, kenapa? Makanya saya sampaikan kepada orang tuanya, kalau saya jadi menteri, ini anak seminggu berangkat mas saya. Iya. Kalau saya yang jadi menteri. Oke. Kalau saya kan jadi anggota DPR nggak punya kita menganggarkan bisa, tapi budget kita nggak punya. Budgetnya tidak ada. Kita bukan eksekutif, kita legislatif. Gitu. Iya. Nah, Tapi 2 kali kita kirim ke Belanda, kami di DPR yang membantu. DPR yang membantu. Dan visanya visa wisata ya pada saat itu ya? Iya, visa kunjungan. Visa kunjungan. Visa kunjungan kita yang bantu visa, termasuk DPR Komisi 1. Dan kami iuran di DPR untuk Iuran di DPR ya. untuk Tristan. Itu yang berangkat yang pertama kami iuran. Yang pertama ya. Ini sebenarnya menurut saya sedikit dilema nih. Tapi kan masalahnya adalah bahwa negara kita sendiri memang bukan negara yang level 1 lah gitu maksudnya. Masih butuh dana untuk orang-orang yang kita masih kelaparan lah negara kita ini. Nah, apakah mungkin pemerintah kita juga berpikir gitu bahwa uang 2,5 miliar ini bisa buat untuk anak-anak sekolah gratis dan sebagainya, membantu fakir miskin dibanding untuk membantu 1 orang? Ya. Jadi bola ini udah ya industri ya. Udah semacam diplomasi dunia. Kalau orang tuanya kaya, saya kira dia sudah berangkat dari dulu. Ya saya kira. Tristan, emang Tristan jago banget ya? Belum. Maksudnya sih coba mau apa kayak yang toing gitu. Juggling. Coba pengen lihat. Ya boleh di sini. Toing. Oh ya juggling. Wah. Wow. Hebat banget. Keren. Mas Anu, coba Mas Anu juggling. Sini. Mas Anu juggling. Kasih Mas Anu, Tristan bolanya. Nih Mas, kita lihat. Ini Mas. percaya nggak ya, 4 tahun yang lalu saya juga pernah begini loh kayaknya. Ya, bener gak sih? Oh ya? Ya, Anu tuh sudah latihan selama 4 tahun untuk mengalahkan kamu. Dia sedang mengumpulkan dana sekitar 300.000. Ya. Buat bikin juga. Juta. Oh iya. Oke. Ya, tepuk tangan buat Ani. Keren nih. Membawa nama hitam putih di kancah negara. Aduh. Wah, mesti ganti sepatu mas. Nanti aja mas ya. Cupu. Mas mau lihat kebolehannya apa lagi? Padu jadi alasan gimana? Mau lihat apa lagi? Udah. Jadi, oh Tristan, bisa yang gini nggak? Yang di kepala yang toing gitu nggak? Mas Dedi. Mas bisa. Kamu tuh mau ke Spanyol ya. Jangan kebanyakan ngobrol sama Kak Cika, nanti ke Nganjuk kamu ya. Keren banget Tristan. Tristan siapa yang ngajarin kayak tadi? Pelatih di sini atau di sana? Enggak, pertamanya latihan dari internet aja. Oh, lihat di Dari internet? YouTube ya. Wah keren banget, jadi nggak ada yang ngajarin emang Tristan kursus gitu? Enggak ada. Latihan sendiri. Lihat di internet gitu, juggling tuh siapa gitu? Iya.
Oh gitu. Terus pernah ketemu sama pemain idola sepak bolanya nggak? Dulu pernah tahun berapa pas Liverpool kesini ketemu Gerrard, ketemu Kolo Touré dan pemain-pemain intinya Liverpool. Keren banget, ngobrol nggak sama mereka? Iya. Wah, berarti you can speak English ya? Yes, I Wah, can. kalah Kak Cika ya? Terus pas ngobrol saling tukar ini nggak keren gitu, minta ajarin juga nggak? Enggak, pas itu kan aku jadi maskot di situ. Nah, jadi pas mau mulai jadi belum Belum sempet, sempat ya. ngobrol. Tapi pas ngeliat gitu, Tristan pengen kayak siapa sih kalau pemain bola? Pengen jadi kayak Coutinho. Siapa? Coutinho. Coutinho. Tuh, Mas tahu nggak Mas? Oke, jadi Tristan. Sayang sekali karena Mas Dedi kurang suka bola ya. Mas Dedi kan sukanya olahraga lain kan ya Mas? Tenang, aku selamatin. Iya, iya, iya. Tristan, kamu tuh bukannya sempat ditawarin untuk pindah warga negara? Iya, tapi nggak mau karena Tadinya mau tawarin jadi warga negara apa? apa sih? Singapura. Jadi warga negara, kenapa nggak diterima? Ya, Oh, ini. Tapi dia di Indonesia aja udah direbutin 3 klub, ya kan? Barcelona, Liverpool, sama Ajax di Belanda kan? Iya, itu semua di Eropa. Iya, maksudnya waktu kamu di Indonesia Oh, iya. aja udah direbutin di sana gitu kan? Tapi itu pertanyaan tadi Om Lun, kenapa nggak mau pindah jadi warga negara Singapura? Karena pengen banggain Indonesia. Pingin banggain Indonesia, orang luar biasa. Pingin banggain Indonesia. Pingin banggain Indonesianya gimana kalau duitnya kagak ada? Jadi pemain Indonesia yang bermain di Eropa. Jadi pemain Indonesia yang bermain di Eropa, tapi kamu nggak bisa berangkat tuh, uangnya nggak nyampe. Sedih nggak tapi? Iya, Sedih. Pingin banget ke sana. iya. Pingin ke sana dengan nama Indonesia. Kenapa sih pingin ke sana bawa nama Indonesia? Karena pengen banggain Indonesia. Beneran pingin Iya. banggain Indonesia? Iya. Kalau di Singapura kamu udah bisa berangkat loh. Nggak pingin sama sekali. Gimana tuh Pak? Iya. Mudah-mudahan Alif bisa, kan sekarang ada penggalangan dana juga dari pihak lain ya, dari Pak Andri Nov sama Profesor Renal Kasali. Ya. Kita bisa. Udah berapa Alif kumpulnya Alif? Sekitar 100 juta. Udah 100 juta. Iya, lebih. Saya satu proposal 300 juta. Ini kan receh-recehan yang dikumpulkan oleh Pak Renal Kasali kayak tabungan gitu ya. Iya, iya. Ya, rekening, buka rekening. Ya, boleh tahu kalau misalnya orang ingin menyumbang Tristan, itu kemana ya? Ada di Kita Bisa, ada yang langsung. Yang di Kita Bisa itu ya. Kita Bisa.com. Kitabisa.com/Tristan Apa? Alif. Kitabisa.com. Kitabisa.com. Iya. Kitabisa.com. Alif Tristan Alif. Nah, kamu nggak ini, Tristan, nggak minta bikin surat ke Presiden Jokowi gitu misalnya? Saya udah coba melalui stafnya Pak Jokowi supaya Tristan diterima Pak Jokowi, tapi sampai sekarang belum. Maksudnya gini, misalnya nggak minta orang-orang atau berapa orang banyak untuk bikin petisi ke Presiden misalnya untuk membantu Tristan? Ya mudah-mudahan Pak Jokowi dengar ya sekarang ya. Iya, iya, Dan iya. yang melalui hitam putih ini Pak Jokowi dengar, mudah-mudahan dalam dekat diundang aja kayak Rio dia, Alif. Ya. Amin. Itu yang saya harapkan. gitu. Oke, mudah-mudahan didengar sama pemerintah kita juga ya Pak ya. Ya. Baik, oke. Di sini ada ibu dari Tristan, Iya. Sika. Halo Tante. Iya, selamat malam. Tante, Tristan pernah ngeluh nggak kok susah banget ya untuk pergi keluar gitu? Padahal pengen banget. Sebenarnya mengeluh sih enggak, cuma dia tuh kan pengen banget tuh ngebanggain Indonesia seperti waktu di Ajax ya. Nah saat ini kan dia ada kesempatan untuk ikut La Liga. Nah, dari ibu sendiri berusaha untuk mengumpulkan uang? Ya saya sebagai orang tuanya karena mendengar ya anak ya, keinginan anak, ya saya meminta bantuan salah satunya kepada Pak Refrizal, Pak Renat Kasali, Pak Andrino gitu, dan mereka membuka seperti apa pengumpulan dana lewat kitabisa.com/Tristan Alif. Kalau nggak salah bahwa ada batas akhirnya itu di bulan Juni ini.
Iya, kalau kan memang kita kan niatannya bukan hanya cuma masuk ke akademinya saja, ke klubnya saja, tapi juga Tristan kan mau ikut ini juga ya, kompetisi itu La Liga itu. Nah, La Liga itu kan dimulainya kalau nggak salah bulan Agustus, tapi ada pendaftarannya itu mulainya bulan Juni ini. Kalau lewat dari bulan Juni? Ya berarti dia nggak bisa ikut. Tapi sebenarnya harusnya Mei ini sudah berangkat seharusnya. Tapi ya karena klubnya ini sangat mengharapkan Tristan untuk bisa memperkuat timnya, jadi mereka mengasih waktu gitu sampai bulan Juni akhir. Oke. Baik, terima kasih banyak. Maaf saya, ini kalau yakin bisa mengumpulkan uang sebanyak itu? Kalau tidak sampai Juni tidak dapat? Ya otomatis dia nggak bisa ikut. Harus menunggu lagi? Ya menunggu lagi. Nunggu lagi. Yang kita harapkan dia bisa ikut sekarang karena umurnya udah 11 tahun ya sekarang. Nanti dalam waktu tempo usia 16 dia udah bisa memperkuat tim Indonesia 17 gitu ya. Indonesia 17 tahun udah bisa. 17 tahun. Ya. Beasiswa untuk Tristan Alif, Messi dari Indonesia. Aku mau tanya sama Tristan. Tristan tadi mengatakan bahwa Tristan tidak mau pindah warga negara karena Tristan mau membanggakan Indonesia. Kalau seandainya sampai akhir bulan Juni dana tidak terkumpul, pemerintah juga membantu tapi tidak maksimal misalnya, dan akhirnya Tristan tidak jadi berangkat ke Spanyol. Kecewa tidak dengan Indonesia? Kecewa sih enggak, tapi ya sedih aja nggak bisa ke Eropa. Sedih nggak bisa ke Eropa. Menyesal nggak? Tahu begitu harusnya jadi warga negara Singapura. Enggak. Terus mau apa kalau misalnya tidak bisa berangkat nanti gimana? Ya terus berjuang aja. Terus berjuang aja. Oke, baik. Ya mudah-mudahan ini didengar oleh banyak orang dan juga orang-orang yang mungkin bisa membantu ya. Saya rasa banyak sekali lembaga-lembaga yang bisa membantu. Gampang kan? Dia punya Kita dubes. potong dulu, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Ini ikut tidur di kandang kambing, bawah kambing, saya tidur di atas.